104,2 Radio Tasya FM, suara negeri tercinta dakwah dan pendidikan yang dipancarluaskan dari kawasan Ganteng Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tasya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada yang sedang menyimak Radio Tasya FM 104,2 dan live streaming Tasya FM. Alhamdulillah di hari Rabu pagi di penghujung akhir bulan Maret 31 ya tahun 2021, bertepatan juga dengan 17 Sya'ban 1442 Hijriah, 12 hari menuju kita menyambut bulan suci Ramadan. Kembali kita bersua di udara dalam ajang tausiah subuh Tasya FM. Insyaallah hadir hingga jam 8 nanti, dan sahabat Tasya seperti biasa juga akan ditemani dengan Unten Hikmah dari Ustadz UG, dan sahabat Tasya nanti juga bisa bergabung di 0823 86447487 serta via SMS 0823 91853040. Dan langsung kita sapa Ustadz UG yang sudah menjadi sahabat setia sahabat Tasya dalam ajang tausiah subuh. Assalamualaikum Ustadz UG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya kita berdua mohon maaf karena kemarin tidak hadir ya Ustadz ya. Tetapi insya Allah akan kita ganti hari Jumat. Dan silakan disapa dulu sahabat Tasya Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita pagi ini Ustadz? Balasan menyakiti hati orang lain. Bukan wanita Ustadz ya? Bukan. Oke, langsung saja Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, Assalamualaikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah beliau masih beliau limpahkan kepada kita semua. Pada pagi ini kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali Allah berikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, nikmat segalanya yang kita alami dalam kehidupan kita. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita mampu dan sanggup melanjutkan kehidupan kita, baik itu untuk mencari rezeki untuk kebutuhan hidup kita ataupun untuk memenuhi kebutuhan lain yang setiap saat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Banyak nikmat mungkin yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Akan tetapi kadangkala kita tahu bahwasanya nikmat itu tidak mungkin dapat kita peroleh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu detik pun Allah tidak pernah henti memberikan nikmatnya kepada kita. Kalau seandainya satu detik saja Allah hentikan nikmatnya kepada kita,
maka sungguh tidak akan sanggup kita melangsungkan kehidupan kita. Begitu pentingnya nikmat Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana nikmat sehat yang selalu Allah berikan kepada kita. Mungkin ketika kita mengalami suatu penyakit, maka tentulah kita tidak akan sanggup melakukan suatu agenda, suatu aktivitas, suatu rutinitas seperti apa ada yang telah kita lakukan di waktu kita sehat. Akan tetapi ketika kita sehat, kita mampu melakukan suatu aktivitas, bahkan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita sanggup mencari rezeki Allah di atas bumi ini. Semuanya atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Namun kadang-kala manusia merasakan nikmat sehat itu ketika mereka dalam keadaan sakit. Itulah banyak manusia merasakan nikmatnya sehat itu ketika mereka sakit. Apa maksudnya? Baru terasa begitu Allah berikan sehat kepadanya ketika penyakit datang kepada mereka. Tapi ketika mereka sehat, kadang-kadang mereka lupa bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada mereka. Banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Allah titipkan harta benda, Allah titipkan keluarga, Allah titipkan suatu jabatan mungkin. Semuanya tidak terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku berikan nikmat kepada kalian yang begitu banyak. Amat sangat banyak nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah. Fasalli li rabbik, maka salatlah engkau kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah atas nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah atas nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pandai kita syukuri dengan mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat itu akan selalu bertambah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sebaliknya nikmat itu tidak pandai kita syukuri, bahkan kita kufuri nikmat Allah itu, maka Allah akan berikan azab kepada kita sesuai dengan kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku tambah-tambah nikmatku kepadamu. Jika engkau kafirkan nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih untukmu. Akan tetapi Allah juga mengatakan pada ayat yang lain, qalilan ma tazkurun, akan tetapi sedikit hambaku yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat Islam sedunia, yang mengajarkan ajaran tauhid, yang mengajarkan agama Islam, yang menebarkan kebaikan, yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, sehingga kita mampu mencicipi bagaimana nikmat dan indahnya Islam dalam kehidupan kita. Agama Islam adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan dalam ayatnya, inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang aku ridhoi hanyalah agama Islam.
Makanya kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan segala yang gaib, maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman itu agar memasuki agama Islam itu dengan sempurna, dengan kafah, dengan menyeluruh totalitas masuk ke dalamnya. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu dengan totalitas, menyeluruh. Apapun sendi kehidupan harus berdasarkan agama Islam. Maka di ketika kita telah beragama Islam dengan sempurna, maka insya Allah kita akan selamat dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat. Allah juga katakan dalam ayatnya, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Allah kepada kita. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bertakwa engkau kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau hendaknya menemui suatu kematian kecuali engkau telah berada dalam beragama Islam yang sempurna. Insya Allah kita umat Nabi Muhammad mampu mengamalkan agama Islam dengan sempurna. Jika kita telah mengamalkan agama Islam dengan seutuhnya, kita mempedomani Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka Rasul pun menjamin lan tadillu abada, tidak akan pernah engkau tersesat selama-lamanya, kata Rasul, baik dalam menempuh kehidupan dunia yang notabene ada batasnya, hanya sementara, tidak akan lama, tidak kekal abadi, ataupun dalam menempuh kehidupan yang tiada batas, yang kekal abadi selamanya, tiada batas. Maka dua kehidupan yang akan kita lalui pasti akan selamat dalam menempuh keduanya di ketika kita berpegang teguh kepada dua yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Apa itu? Tak lain dan tak bukan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, kita manusia tentunya tidak terlepas daripada salah dan dosa, baik itu dalam rangka menyalahkan orang lain ataupun disalahkan oleh orang lain, ataupun kita yang bersalah terhadap Allah, bersalah terhadap agama, bersalah terhadap diri sendiri, ataupun bersalah kepada manusia lain. Yang notabene manusia penuh dengan kesalahan. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia tentu kadangkala kebanyakan kesalahan itu berimbas kepada sebuah dosa. Yang namanya dosa tentu ada balasannya. Apa? Kelak nanti Allah sediakan suatu tempat yang terbuat, yang Allah bikin, yang Allah ciptakan dari api yang bernama neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang berdosa di waktu kehidupannya di atas dunia. Tidak bisa tidak, ketika manusia telah melakukan suatu pahala, suatu perbuatan yang baik yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka manusia seperti itu akan dibalasi oleh Allah nantinya dengan suatu tempat yang penuh kenikmatan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya sebetulnya kalau kita ingin baik dalam kehidupan dua kehidupan tadi, dunia wal akhirah tadi, maka pandai-pandailah menjaga dua hubungan ini. Apa itu? Hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kalau seandainya pandai berhubungan dengan Allah dengan maksimal, dengan baik, dan juga pandai menjaga hubungan kita dengan manusia lain, maka insya Allah ketenangan batin, ketenangan kehidupan, ketenangan jiwa akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Akan tetapi manusia kadangkala yang mengutamakan suatu egonya dalam kehidupan manusia. Kadangkala tidak sadar mereka tanpa memikirkan akibat yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Tidak memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak diucapkan kepada orang lain. Kadangkala manusia dengan tidak sengaja, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, baik itu dengan sengaja ataupun tidak, kadangkala menyakiti hati orang lain. Inilah manusia kadangkala menyakiti dan tersakiti itu sudah lumrah dalam kehidupan manusia. Mungkin ada kita yang menyakiti orang lain dan sebaliknya kadangkala orang lain yang menyakiti hati kita. Itu lumrah dalam kehidupan manusia. Setiap manusia mungkin telah merasakan disakiti dan tersakiti. Makanya manusia itu sebetulnya dalam kehidupan di dunia ini tidak terlepas daripada yang namanya ada sisi kebahagiaan, ada sisi kekecewaan atau kesedihan. Wajar saja manusia mengalami hal seperti itu. Akan tetapi ketika kita pandang daripada segi agama, yang namanya menyakiti hati orang lain itu enggak diperbolehkan dalam agama. Kadangkala kita mengatakan sesuatu yang mungkin menyakiti hati orang lain, tapi kita enggak sadar bahwasanya mungkin perkataan itu yang kita lontarkan kepada orang lain membuat orang lain tersakiti oleh kata-kata kita. Makanya dalam agama kita ataupun dalam adat kita, khusus yang adat Minangkabau, itu adat Minangkabau pun searah dengan agama. Makanya ada suatu pepatah adat Minangkabau, mengangu dulu baru mengecek. Itu istilahnya luar biasa sebetulnya. Kalau kita pandang daripada segi agama, maknanya ada berpikir dulu baru berkata. Bukan berkata dulu baru dipikirkan, salah. Ketika kita berpikir sebelum berkata, insya Allah perkataan yang akan kita katakan itu memberikan suatu manfaat terhadap diri kita dan kepada orang lain. Kepada lawan bicara kita memberikan suatu manfaat, memberikan suatu faedah, memberikan suatu hal positif yang dapat dia ambil hikmahnya daripada apa yang telah kita katakan. Tapi ketika perkataan itu, setiap perkataan yang kita katakan tidak difikirkan dulu kepada orang lain, bisa jadi perkataan yang kita katakan menyakiti hati orang lain. Itulah dalam agama. Makanya kalau seandainya kita dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata yang baik. Kalau seandainya tidak mampu mengatakan suatu perkataan yang baik, auliasmut, atau lebih baik engkau diam.
Jadi diam itu kadang-kadang lebih baik daripada berkata. Apabila perkataan itu tidak memberikan makna yang positif kepada orang lain. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada. Jadi oleh sebab itu, maka tema yang kita angkat pada pagi ini adalah balasan menyakiti hati orang lain. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada. Setiap manusia tentunya tidak akan luput daripada kesalahan. Seperti salah satunya adalah menyakiti hati orang lain. Akan tetapi sebagai seorang muslim, maka sudah selayaknya kita menyadari perbuatan tersebut dan berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa seperti ini. Orang yang beragama Islam, apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mereka sudah tahu bahwasanya perbuatan yang menyakiti hati orang lain ataupun perkataan yang terlontarkan membuat hati orang lain tersakiti, maka orang yang telah beragama Islam, yang telah paham dengan Islam, yang beriman, mereka tentu mereka tahu bahwasanya perkataan yang menyakiti hati orang lain tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Maka sebetulnya lidah ini penting untuk kita jaga. Kadang-kadang lidah ini bisa mempersatukan manusia, bisa membuat manusia bahagia dengan lidah, bisa membuat manusia ini saling tolong menolong dengan lidah. Akan tetapi dengan lidah juga manusia bisa saling menyakiti, saling mendustai, saling berperang, saling bermusuhan dengan lidah. Walaupun lidah itu kecil dan tidak bertulang, tapi akibatnya bisa fatal, bahkan dunia bisa hancur oleh lidah. Begitulah lidah bahayanya dalam kehidupan manusia. Jadi oleh sebab itu sebetulnya penerapan rukun iman dan rukun Islam mesti kokoh dan mantap dalam kehidupan kita. Imannya bagaimana, Islamnya bagaimana, ihsannya bagaimana, penting kita jaga dalam kehidupan kita. Sebab kenapa? Ini saling berkaitan. Orang kalau sudah beriman tentu dia beragama Islam. Kalau sudah beragama Islam harus berbuat suatu kebaikan. Itulah iman, Islam dan ihsan tadi. Beragama Islam, berkeyakinan dan berbuat suatu kebaikan. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada. Makanya dalam kehidupan manusia ini hati-hati kita. Kadang-kala kalau kita nggak hati-hati dalam kehidupan, jalan yang kita tempuh bisa tersesat. Jalan yang kita tuju bisa salah arah. Tujuan yang akan kita capai tentulah mencapai sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya dalam kehidupan kita manusia sebetulnya harus sesuai dengan jalan-jalan yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, petunjuk oleh Rasulullah. Itu makanya Allah mengutus Rasulullah agar jalan manusia ini jangan tersesat. Setiap perbuatannya menyelamatkan manusianya, setiap perkataannya menyelamatkan dirinya. Itulah Islam memberikan suatu gambaran pedoman dalam kehidupan manusia. Akan tetapi manusia itu kadang-kala bodoh, kadang-kala nggak mau menerima, membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah, apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah. Kadang-kala manusia itu membangkang daripada ajaran Allah, daripada ajaran Rasulullah. Makanya tersesatnya manusia dalam kehidupan dunia wal akhirah ketika manusia tidak mau lagi mengikuti apa yang diperintahkan Allah serta yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Jadi apa saja balasan daripada menyakiti hati orang lain itu? Yang pertama, balasan daripada menyakiti hati orang lain itu adalah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Menyakiti hati orang lain itu sebetulnya suatu kebohongan. Kadangkala dengan kebohongan yang kita lakukan kepada orang lain, kebohongan yang kita ucapkan kepada orang lain membuat hati orang tersakiti. Nih, kadangkala kalau sudah terbuka kedoknya, terbuka kebohongannya, Allah bukakan suatu kebohongannya, membuat hati orang tersakiti. Dan dosanya nyata. Dosa daripada kebohongan, dosa daripada menyakiti hati orang lain itu nyata. Baik itu di hadapan Allah ataupun diperlihatkan Allah kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya, surah ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini kata Allah. Jelas. Dalam ayat tersebut Allah jelaskan di sana. Dan orang-orang yang menyakiti hati orang mukmin dan orang lain, kata Allah, maka dia sesungguhnya memikul dosa yang nyata bagi dirinya sendiri. Makanya tak heran nanti ketika kita lihat Allah memberikan azab dan balasannya nyata kepada orang yang telah menyakiti hati orang lain. Kita lihat nanti Allah perlihatkan balasan kepada mereka. Kadangkala balasan itu di atas dunia dengan cepat. Kadangkala balasan itu di atas dunia dalam waktu yang lama. Kadangkala Allah nampakkan balasan itu di akhir-akhirlah. Yang pastinya menyakiti hati orang lain pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Jadi Allah memberikan penjelasan tentang buruknya dosa serta balasan menyakiti orang mukmin tanpa memiliki hak dan sebab yang baik. Allah mengancamnya dengan hukuman yang keras. Kalau menyakiti hati orang lain tanpa alasan yang benar, itu nanti Allah tampakkan balasannya nyata. Menyakiti hati orang lain bisa jadi nanti setelah ini hati kita disakiti oleh orang lain. Yang namanya balasan itu ada diberikan Allah kepada kita. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada, memikul suatu kebohongan, memikul suatu kedustaan dalam kehidupan. Kadang-kala banyak orang ini telah menyakiti hati orang lain, mereka bohong. Mereka menyampaikan sesuatu yang tidak benar, menyampaikan sesuatu yang dusta sehingga hati orang tersakiti. Banyak orang yang melakukan hal ini. Maka jangan heran nanti ketika kita telah menyakiti hati orang lain, kadangkala hati kita juga ada saatnya tersakiti oleh orang lain. Itu balasan daripada perbuatan yang telah kita lakukan dalam kehidupan. Jadi oleh sebab itu, Allah sudah memberikan sebetulnya harga diri dan juga kehormatan setiap orang mukmin. Allah berikan, Allah tinggikan sebetulnya. Suatu derajat orang mukmin itu Allah tinggikan. Allah berikan suatu kebahagiaan kepada orang mukmin. Tapi dengan syarat jangan saling menyakiti. Kenapa? Allah juga katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kata Allah, orang mukmin itu bersaudara. Kalau kita bersaudara sesama orang mukmin, maka jangan saling menyakiti. Kenapa? Kalau kita menyakiti saudara kita, artinya kita menyakiti diri kita sendiri. Sebab kita laksana satu tubuh.
Al-mu'minu kajasadi wahid, kata Rasul. Orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Kalau satu tubuh, satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh lain juga merasakan yang namanya sakit. Begitulah sebetulnya memikul dosa yang nyata di ketika kita menyakiti hati orang lain. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi, siapapun yang membuat atau menyakiti hati orang lain akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah. Allah akan marah kepadanya di ketika dia menyakiti hati orang lain. Makanya sesungguhnya dalam kehidupan manusia nggak boleh menyakiti hati orang lain. Harus membuat hati orang lain itu bahagia. Bagaimana kita merasakan, coba rasakan kepada diri kita. Ini yang saya lakukan kepadanya. Bagaimana kalau seandainya orang lain melakukan kepada saya? Apa yang saya rasakan dalam kehidupan? Itulah yang harus kita pikirkan sebelum kita menyakiti hati orang lain. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Yang kedua, bahwasanya balasan menyakiti hati orang lain itu adalah menyakiti hati orang lain itu akan dibalas oleh Allah dengan yang namanya neraka. Kalau kita mendengar yang namanya neraka, itu luar biasa. Api yang sangat bergejolak, yang menyala-nyala. Nanti Allah berikan balasan kepada orang yang jahat di atas dunia. Kalau kita lihat dalam sebuah riwayat menyatakan, panasnya api neraka itu 70 kali lipat dibandingkan panasnya api yang kita rasakan di atas dunia. Api di dunia saja, kalau sudah mengamuk mereka, api dunia, maka banyak, betapapun banyaknya rumah, bisa ludes semuanya. Betapa banyak pun toko, bisa ludes semuanya. Begitu kalau api dunia, baru api dunia yang mengamuk. Apalagi api neraka yang panasnya 70 kali lipat ketimbang panasnya api dunia. Luar biasa. Nah, bagi kita yang menyakiti hati orang lain, maka balasannya itu adalah neraka. Dalam sebuah sunnah dikatakan, mencaci maki dan menyakiti hati orang lain akan mendapatkan balasan di neraka. Sebab perbuatan tersebut akan menyakiti hati orang lain dan sudah pantas mendapatkan suatu balasan neraka jahanam. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi oleh sebab itu sebetulnya, apabila menyakiti hati orang lain, siap-siap saja nanti balasannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti hati orang lain. Setelah itu pahalanya diambil dan diberikan kepada satu orang yang mereka sehingga pahala mereka habis. Nah, ini kata Rasul. Nanti kalau kita menyakiti hati orang lain, maka bayarannya adalah pahala kita. Diberikan pahala kepada orang yang telah kita sakiti. Nih, waktu hidup di atas dunia, berapa orang yang telah kita sakiti, berapa orang yang telah kita buat tersakiti di atas dunia. Nanti bayarannya adalah pahala kita. Pahala kita yang telah kita dapat di waktu kita hidup di atas dunia, kita berikan kepada orang yang telah kita sakiti. Berapa orang yang telah kita sakiti, maka kita bayar dengan pahala kita. Rugi kita sebetulnya. Kita mungkin telah susah-susah berupaya maksimal beribadah,
mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan suatu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan menyakiti hati orang lain, maka balasannya itu adalah kita berikan pahala kita kepada orang yang telah kita sakiti di waktu kehidupan dunia. Kaum muslimin, sahabat tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, balasan yang diterima oleh orang yang menyakiti hati orang lain itu adalah menyakiti sesama sama dengan dosa. Ini jelas ini. Berapa banyak telah kita sakiti orang lain, tentulah dosa itu semakin bertambah kepada kita. Dalam agama Islam, menyakiti hati sesama itu atau saudara muslim itu merupakan perbuatan dosa, sehingga harus kita hindari agar dosa yang telah kita lakukan itu tidak menumpuk-numpuk. Ini udahlah dosa yang kita lakukan setiap saat menumpuk. Belum lagi dosa bohong, dosa tidak melaksanakan perintah Allah, dosa melakukan larangan Allah, tambah lagi dosa menyakiti hati orang lain. Berapa dosa yang kita tumpuk dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita telah mampu dengan tobat yang telah kita lakukan bisa menghabiskan suatu dosa kita? Apakah amal kita telah mampu menutupi dosa kita? Belum tentu amal yang telah kita lakukan bisa menutup suatu kesalahan dan dosa kita. Udahlah dosa kita setiap saat banyak, tambah menyakiti hati orang lain dalam kehidupan kita. Tentulah semakin kita menyakiti hati orang lain, tentu semakin menumpuk dosa kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabat tasya, dimanapun Anda berada, dalam sebuah ayat Allah mengatakan bahwasanya dan orang-orang yang menyakiti hati orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Orang yang telah menyakiti hati orang lain, kata Allah, artinya dia telah memikul dosa yang nyata dalam kehidupan mereka. Makanya hati-hati kita dalam menyakiti hati orang lain. Kaum muslimin, sahabat tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, balasan daripada orang yang telah menyakiti hati orang lain itu adalah tidur dengan tikar dan selimut api neraka. Ini bahaya. Kalau kita tidur di atas tikar dan selimut neraka, coba bayangkan. Jangankan selimut daripada api neraka, selimut dari yang panas saja habis kita jemur di terik matahari, itu luar biasa panasnya. Coba kita jemur selimut di bawah terik matahari jam 12 siang itu, lantas kasur pun kita jemur, lantas setelah itu kita tidur di atas kasur yang panas tadi dan selimut yang panas tadi, luar biasa panasnya. Apalagi ini tikarnya dari api neraka, selimutnya dari api neraka, lalu kita tidur bersamaan dengannya. Wah, luar biasa. Bagaimana kita mau tidur kalau seandainya semua perlengkapan tidur kita terbuat daripada api neraka? Kaum muslimin, sahabat tasya, dimanapun Anda berada, bagi orang yang zalim atau sering menyakiti hati orang lain, maka nantinya mereka akan tidur daripada beralaskan tikar dari api neraka dan juga berselimut daripada api neraka. Allah katakan dalam ayatnya surah Al-A'raf ayat 41, mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.
orang-orang yang menyakiti hati orang lain, yang menganiaya orang lain, maka nanti Allah berikan suatu selimut dan kasur yang terbuat daripada api neraka. Kaum muslimin, sahabat Asya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, balasan daripada orang yang telah menyakiti hati orang lain itu mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkutuk orang yang menyakiti hati orang lain. Makanya ada sebab itu sebetulnya balasan lain yang akan didapatkan saat menyakiti hati orang lain adalah mendapatkan kutukan langsung yang diberikan Allah kepada kita. Allah sangat membenci perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Kenapa? Allah punya sifat yang namanya Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Jika Allah mempunyai sifat pengasih dan penyayang, tentunya Allah tidak suka dengan sifat yang menyakiti hati orang lain. Dalam hati setiap manusia sebetulnya ada Allah titipkan sifat kasih dan sayang. Akan tetapi manusia itu kadang-kadang membunuh sifat kasih dan sayang pada dirinya, menjadikan suatu sifat dan kasih sayang itu menjadi suatu amarah dalam kehidupan, suatu dendam yang ditanamkan dalam hatinya, sehingga rasa kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada manusia berubah menjadi sifat yang namanya sifat dendam kepada orang lain. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni neraka, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami janjikan. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya azab dari Tuhan kamu yang menjanjikan kepadamu? Mereka penduduk neraka itu menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ini Allah katakan dalam ayatnya. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi ini jelas bahwasanya orang yang menyakiti hati orang lain, Allah akan datangkan suatu kutukan dan balasan yang setimpal kepada kita yang menyakiti hati orang lain. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, balasan yang diterima oleh kita yang menyakiti hati orang lain itu adalah kebinasaan kota. Apa maksudnya? Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah juga sebutkan, jika Allah tidak akan membinasakan kota kecuali jika penduduk di dalamnya sudah melakukan kezaliman atau perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Allah akan berikan suatu kebahagiaan kepada sebuah penduduk. Allah berikan ketentraman kepada sebuah penduduk. Allah berikan kenyamanan, keamanan, kebahagiaan kepada penduduk. Kalau seandainya mereka tidak melakukan perbuatan zalim yang menyakiti hati orang lain. Tapi kalau seandainya penduduk itu sudah saling menyakiti, nggak saling memberikan suatu kebahagiaan, nggak saling menjaga suatu persaudaraan, nggak kasih sayang di antara sesama, Allah akan azab. Allah balaskan, Allah berikan suatu kebinasaan kepada sebuah kota yang berpendudukan dalam kehidupan. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, Allah juga katakan dalam surah Al-Qasas ayat 59, Allah gambarkan di sana, dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah kami binasakan kota-kota kecuali di dalam keadaan melakukan suatu kezaliman. Kota manapun yang kita lihat, kalau seandainya kota itu binasa atau azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ke dalam kota itu, maka yakinlah di kota itu pasti sudah terjadi yang namanya kezaliman, saling menyakiti dan banyak melakukan sebuah dosa. Kalau kita lihat negeri yang aman, yang sentosa, makmur, nyaman, itu sudah barang tentu dapat dipastikan penduduk yang ada di kampung itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Yakinlah segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, balasan daripada menyakiti hati orang lain itu mendapatkan balasan dunia dan akhirat. Ini jelas. Perbuatan menyakiti hati orang lain merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam salah satu dosa besar. Nah, ini luar biasa. Ternyata menyakiti hati orang lain termasuk dosa besar. Ini membuat manusia sering menyakiti hati orang lain akan mendapatkan balasan tidak hanya masih hidup di atas dunia, tapi setelah kehidupan akhirat nanti Allah juga tampakkan dan berikan balasan kepada orang yang telah menyakiti hati orang lain. Walaupun sekecil apapun, Allah nanti akan tampakkan balasan itu. Allah juga katakan, "Waman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebiji zarah akan melihat balasannya. Sebaliknya, siapa yang berbuat keburukan walaupun sebiji zarah akan juga lihat balasannya. Inilah balasan bagi orang yang telah menyakiti hati orang lain di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, Allah juga katakan dalam ayatnya, tepatnya pada surah Asy-Syu'ara ayat 42. Sesungguhnya dosa besar itu atas orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapatkan azab yang sangat pedih, kata Allah. Jadi orang-orang yang melampaui batas dan menyakiti serta berbuat zalim kepada Allah, maka orang tersebut mendapatkan azab yang sangat luar biasa pedihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, selanjutnya balasan yang tak kalah penting yang didapatkan oleh orang yang menyakiti hati orang lain itu adalah tidak akan pernah masuk surga. Wah, ini luar biasa. Seseorang manusia kalau tidak masuk surga, tentunya kerugian yang mereka dapatkan. Gak ada manusia yang di atas dunia ini tentu tidak ingin masuk surga. Apabila ditanya, mungkin masing-masing manusia yang pernah hidup di atas dunia, apabila ditanyakan kepada mereka, apakah kalian pengen masuk surga? Maka semuanya akan menjawab, ya, masuk surga. Selagi orang itu berpikiran waras, selagi orang itu berakal sehat, pasti akan menjawab mereka ingin masuk surga. Sekalipun mereka pembunuh, mereka pemabuk, mereka penjudi, apabila ditanya kepada mereka, pasti ingin masuk surga. Apalagi orang yang beriman kepada Allah. Tentu kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menyakiti hati orang lain akan dibalasi, tidak akan masuk surga. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman daripada kejahatannya. Ini kata Rasul. Kalau kita dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, beragama, kalau saling menyakiti tetangga, maka Rasul mengatakan tidak akan masuk surga.
Makanya hati-hati kita dengan tetangga kita. Jangan buat hati tetangga sakit oleh kita. Jangan tetangga itu membuat mereka tidak nyaman dengan perilaku kita. Kadang-kadang perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan kita membuat tetangga nggak nyaman bersama kita. Dari pagi heboh, siang heboh, malam heboh, membuat tetangga nggak nyaman. Perkataan yang dilontarkannya membuat telinga kita nggak nyaman dengarnya. Perkataan kotor, suara yang nggak baik, membuat tetangga yang nggak nyaman dalam kehidupan bertetangga. Maka orang seperti ini, kata Rasul, tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman daripada kejahatannya. Menyakiti hati orang lain tidak akan menjamin dan tidak akan mendapatkan surga bagi pelaku yang sudah membuat rasa tidak nyaman bagi yang telah tersakiti. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, balasan yang akan kita terima bagi kita yang menyakiti hati orang lain itu adalah diberikan laknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah sunnah dikatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal tetangganya kepada beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabarlah, bersabarlah dan bersabarlah. Ini kata Rasul. Ketika kita diberikan hal yang membuat kita tersakiti, maka Rasul mengatakan bersabarlah, bersabarlah dan bersabarlah. Artinya apa? Sabar adalah senjata yang sangat ampuh bagi kita apabila disakiti oleh orang lain. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, balasan yang akan diterima oleh orang yang menyakiti hati orang lain itu adalah mendapatkan balasan yang setimpal. Apa maksudnya? Apabila kita melakukan perbuatan dosa, yakni yang menyakiti hati orang lain, maka perbuatan kejahatan tersebut juga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, balasan yang akan diterima oleh orang yang menyakiti hati orang lain itu adalah setara dengan makan bangkai orang lain. Wah, makan bangkai orang lain, orang yang telah mati lalu kita makan bangkainya, dagingnya, apakah kita tidak merasa jijik kepada orang tersebut? Kalau seandainya kita jijik, nggak mau, nggak suka, maka jangan pernah kita menyakiti hati orang lain. Sesungguhnya orang-orang yang senang menyebarkan kejelekan dalam kalangan orang beriman, bagi mereka ada siksa yang pedih dunia wal akhirah, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Hadis rawahu Tirmizi dan Abu Bisri. Ini sahih hadisnya. Artinya apa? Bahwasanya sudah tentu orang yang kita sakiti, menyakiti hati orang lain, maka setara dengan makan bangkai manusia. Jadi oleh sebab itu, maka dalam kehidupan kita manusia, jangan pernah kita menyakiti hati orang lain. Apalagi orang tua kita, ayah kita, ibunda kita, saudara kita, saudara, jangan pernah membuat mereka tersakiti. Ibu kita yang mengandung kita, jangan pernah kita sakiti hatinya. Ayah kita yang telah berjuang menghidupi kebutuhan kita, jangan pernah sakiti hati mereka. Sebab kenapa? Tentunya mereka Allah akan datang dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu ilmu yang manfaat bagi kita. Bahwasanya dalam kehidupan kita, kalau seandainya kita berkata, maka fikirkan dahulu. Kalau kita akan melakukan suatu perbuatan,
maka pikirkan dahulu apakah perbuatan perkataan yang akan kita sampaikan dan akan kita lakukan memberikan suatu manfaat atau malah menyakiti hati orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz Uge yang telah menyampaikan tausiah di ruang dengar kita mengenai bahaya menyakiti